dibakar lagi, dihancurkan sampai dengan tulang tersebut. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan tentang pembunuhan berantai yang tubuh korbannya dikubur di bawah tempat tidur dari pelaku, lalu tidur bersamanya selama 3 bulan lamanya. Bukan hanya itu saja, pelaku pun membakar dan menumbuk tulang belulang dari korban. Kasus hilangnya ini sejak tahun 2021 hingga 2022 dan terungkap pada tahun 2023. Bagaimana kronologi kejadian tersebut? Yuk kita simak videonya. Kita berkenalan dengan seorang pria bernama Sarmo berusia 35 tahun. Dia seorang pengrajin kayu daerah Dusun Ciman, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah. Sebagai seorang pengrajin kayu, dia pun memiliki keinginan untuk membuka usaha pengrajin kayu dengan mencari orang yang bisa diajak untuk bekerja sama membangun usaha. Pada tahun 2021, dia mengajak salah satu temannya yang baru saja dia kenal selama 1 tahun untuk melakukan kerjasama pengrajin kayu yang bernama Agung Santoso berusia 47 tahun, warga desa Sajen, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Singkat cerita, Sarmo dan Agung pun bersepakat untuk melakukan bisnis tersebut dengan nominal sejumlah uang. Dari kesepakatan itu, Sarmo memberikan KTP-nya sebagai jaminan. Lalu, uang modal yang telah disepakati itu pun ditransfer oleh Agung secara bertahap, hingga nominal uang yang telah diterima oleh Sarmo sebesar 800 juta rupiah. Ketika usaha itu pun berjalan lancar, Sarmo menepati janjinya untuk membagi hasil keuntungan dari usaha tersebut. Seiring berjalannya waktu, yang namanya usaha pasti mengalami pasang surut dan kondisinya sedang sepi. Sarmo tidak bisa memberikan hasil keuntungannya seperti biasa. Hal itu ternyata membuat Agung merasa kesal dan terus menagih uang sesuai yang dijanjikan oleh Sarmo. Sarmo sudah memberikan alasannya mengapa dirinya tidak bisa menepati janji itu. Namun Agung terus-menerus menagihnya. Agung yang habis kesabaran dan berencana untuk mendatangi Sarmo di rumahnya yang juga merupakan tempat usaha. Akhirnya pada tanggal 24 November 2021, Agung berpamitan kepada istrinya yang bernama Katin untuk menemui Sarmo di Wonogiri. Agung berangkat sendirian dengan menggunakan motor Honda Beat berwarna hitam, plat nomor AD2280AC. Namun setelah kepergian dari suaminya itu, Agung tidak pernah kembali ke rumahnya. Katin yang merasa bingung kemana suaminya pergi, akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Polisi mendatangi rumah Sarmo dan langsung memeriksa Sarmo. Pada saat ditemui oleh polisi, Sarmo menjelaskan Agung memang betul menemuinya pada hari itu. Namun setelah bertemu itu, Agung pun berpamitan pulang. Dikarenakan polisi tidak menemukan adanya bukti apapun, akhirnya polisi pun meninggalkan rumah Sarmo. Beberapa bulan kemudian, memasuki tahun 2022, Sarmo menggadaikan sebuah mobil Daihatsu Grand Max kepada seorang temannya yang bernama Sunario berusia 47 tahun. Sunario merupakan warga Panggil, Kecamatan Jatipurno, Wonogiri, Jawa Tengah. Saat itu, Sarmo datang untuk berkeluh kesah kepada Sunario jika Sarmo mengaku sedang mengalami kesulitan ekonomi dan ingin menggadaikan kendaraannya. Sunario yang dikenal sebagai orang baik dan juga sebagai seorang suami yang sayang kepada anak dan istrinya tidak tega mendengar keluhan dari Sarmo. Dia pun akhirnya meminjamkan uang dengan jaminan kendaraan milik Sarmo senilai 48 juta rupiah. Namun pada proses pembayarannya, Sarmo tidak menepati janji untuk menebus mobil gadaian yang sudah masuk jatuh tempo. Sunario terus menanyakan uang tebusan tersebut secara berkala kepada Sarmo. Pembayaran pun lewat hingga memasuki 2 bulan dari jatuh tempo. Sampai pada akhirnya pada tanggal 27 April 2022,
Sarmo yang sudah memiliki uang, dia pun menelpon Sunario untuk membawakan mobilnya yang akan ditebus. Sunario yang senang lalu mengabarkan istrinya dan berpamitan. Setelah sholat taraweh, dia pun berangkat menuju rumah Sarmo. Sejak dari kepergiannya itu, pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 dini hari, Sunario mengirimkan pesan kepada sang istri jika dirinya sedang ada urusan mobil di daerah Karanganyar dan meminta uang sebesar 4 juta rupiah. Istrinya yang merasa curiga menceritakan hal tersebut kepada keluarga lainnya. Dan pada keesokan harinya, keluarga pun mencari rumah Sarmo untuk menanyakan kemana perginya Sunario. Di dalam pertemuan itu, Sarmo mengatakan jika uang gadai tersebut sudah dikembalikan dan Sarmo pun mengantarkannya hingga pasar Jatipurno. Setelah hilangnya Sunario, tiba-tiba ada pesan masuk ke ponsel kakaknya yang meminta uang tebusan sebesar 40 juta rupiah. Selain itu, keluarga pun mendapatkan ancaman. Mereka diminta tidak melibatkan pihak kepolisian jika ingin Sunario selamat. Akhirnya, keluarga pun mengirimkan foto uang yang telah mereka siapkan dikirimkan ke ponsel Sunario dan meminta untuk dikirimkan foto atau suara dari Sunario. Namun si pengirim pesan tidak memenuhi permintaan itu dengan alasan tidak sedang berada satu lokasi dengan Sunario. Sejak itulah Sunario hilang tidak pernah kembali. Saya Supanti mohon bantuannya Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kapolri, Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bapak Bupati Wonogiri Joko Sutopo. Suami saya Sunario sudah hilang. Mohon kasus ini segera diselesaikan. Mohon minta tolong. Saya ingin bapak saya pulang. Hari demi hari terus berlalu. Hilangnya Agung dan Sunario masih menjadi misteri. Hingga memasuki 1,5 tahun kemudian, tepatnya hari Senin, tanggal 13 November 2023. Salah satu tempat usaha penggerajik kayu yang berada di Desa Kerjolor, Kecamatan Ngadidirojo, Kabupaten Wonogiri, melaporkan jika tempat usahanya telah kehilangan 2 buah ponsel dan gergaji mesin. Pelapor itu mencurigai Sarmo yang telah mengambil barang mereka. Setelah polisi melakukan penyelidikan atas pelaporan tersebut, Sarmo terbukti melakukan pencurian dan dia pun akhirnya ditangkap pada tanggal 4 Desember 2023 oleh pihak kepolisian. Dengan tertangkapnya Sarmo menjadi awal terungkapnya kejahatan dari apa yang telah diperbuat oleh Sarmo. Ternyata selama 2 tahun terakhir, Sarmo sedang dipantau oleh pihak kepolisian terkait kasus hilangnya 2 rekan bisnis yang tidak kembali pulang hingga saat ini. Saat Sarmo ditahan oleh polisi, Sarmo didesak dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya membuat Sarmo mengakui jika sebenarnya Agung dan Sunario hilang karena dibunuh olehnya. Di dalam interogasi itu, Sarmo pun menceritakan bagaimana kronologi dirinya menghabisi kedua korban. Kronologi pembunuhan itu dimulai dari korban pertama, yaitu Agung Santoso. Pada hari itu, keduanya bertemu di gubuk ladang jahe Dusun Ciman. Ketika bertemu dengan Sarmo, terlihat Agung sangat marah kepadanya. Agung tidak terima dengan pembagian keuntungan yang tidak full seperti sebelumnya. Agung mencurigai Sarmo telah curang atau melakukan korupsi di dalam usaha tersebut. Agung meminta agar usaha itu dipindah ke daerah Klaten. Melihat Agung yang benar-benar marah, Sarmo dengan santai memberikan air mineral yang telah dicampur dengan zat berbahaya, lalu disuguhkan kepada Agung. Tanpa adanya curiga, Agung pun meminum air mineral yang diberikan oleh Sarmo. Hingga beberapa saat kemudian, Agung langsung bergerak tidak beraturan dan akhirnya meninggal dunia pada saat itu juga. Melihat Agung yang sudah tidak bernyawa, Sarmo pun membawa tubuh Agung ke tebing curang di kebun jahe yang jarang dilewati oleh orang, atau 1 kilometer dari pemukiman. Di sanalah tubuh Agung dikuburkan dalam posisi meringkuk
hanya mengenakan celana dalam saja. Setelah mengubur tubuh Agung, Sarmo mengambil motornya dan menghapus nomor mesin serta rangka sepeda motor itu menggunakan gerinda. Sedangkan pembunuhan kedua, yaitu korban Sunaryo, terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 malam harinya. Saat Sunaryo tiba di rumahnya dengan membawa mobil gadean, Sarmo pun memberikan uang tersebut kepada Sunaryo sebesar 48 juta. Setelah mereka bertransaksi, lantaran di dusun tersebut tidak ada kendaraan umum, Sarmo pun mengantar Sunaryo menggunakan mobilnya menuju Pasar Jatipurno. Ketika di dalam perjalanan, Sarmo mengajak mampir ke warung angkringan di Kecamatan Girimarto. Di sanalah lagi-lagi Sarmo memberikan zat berbahaya ke dalam minuman teh dari Sunaryo. Tidak berselang lama, Sunaryo pun mengaku pusing. Lalu cepat-cepat Sarmo mengajak Sunaryo untuk masuk ke dalam mobil dan berputar-putar keliling desa. Akibat teh minuman beracun tersebut, Sunaryo pun lemas dan bergerak tidak aturan hingga akhirnya meninggal dunia di dalam mobil. Pada jam 23.00, mobil berbalik arah ke rumah Sarmo atau tempat pengkeraji kayu. Namun kali ini tubuh Sunaryo bukannya dikubur di dalam tanah, melainkan hanya ditimbun dengan serbuk-serbuk kayu di bawah dipan tempat tidurnya dari Sarmo. Tumpukan serbuk kayu itu pun disiram dengan solar untuk menghilangkan bau busuk dari tubuh Sunaryo. Sarmo mengaku jika dirinya sudah terbiasa tinggal di tempat angker. Hal itulah yang membuatnya tidak merasa takut ketika tidur di atas timbunan tubuh korban. Sekitar 2 minggu kemudian, motor milik Agung, korban pertama, terlihat dibawa oleh seorang warga desa Bubakan, Kecamatan Girimarto, yang merupakan tetangga dari Sunaryo. Mengetahui motor tersebut adalah miliknya Agung, polisi mendatangi lagi rumah dari Sarmo dengan membawa anjing pelacak. Polisi datang untuk memeriksa kendaraan motor yang mirip dengan motor miliknya Agung. Namun pada saat polisi mengecek motor tersebut, nomor rangka ternyata sudah hilang. Sarmo beralasan jika motor tersebut adalah motor bodong atau motor pembelian tanpa surat-surat. Lagi-lagi, polisi tidak memiliki bukti kuat untuk menangkap Sarmo dan polisi pun meninggalkan rumah Sarmo begitu saja. Namun dengan kedatangan polisi itulah Sarmo menjadi ketakutan dan khawatir jika polisi akan datang lagi dengan membawa anjing pelacak dapat menemukan tubuh Sunaryo di bawah tempat tidurnya. Akhirnya tubuh Sunaryo digali kembali sekitar pada bulan Juni 2022 atau 3 bulan setelah pembunuhan. Untuk menghilangkan jejak kejahatannya itu, tubuh Sunaryo pun dibakar dengan tumpukan serbuk kayu dan ban bekas. Setelah api itu padam, dia pun mengambil tulang belulang untuk ditumbuk menggunakan kayu hingga menjadi serbuk. Tubuh Sunaryo sendiri diakui telah dilenyapkan, hampir tidak tersisa. Pencurian yang dilakukan di salah satu tempat pengkerajinan yang menyebabkan dirinya tertangkap dan kasus 2 tahun yang lalu pun akhirnya terungkap. Setelah penangkapan itu, barang bukti berupa tulang belulang pun ditemukan pada tanggal 7 Desember 2023. Sarmo menunjukkan lokasi tubuh korban pertama dan setelah polisi melakukan pembongkaran, ditemukan satu kerangka tubuh manusia yang masih utuh, yaitu kerangka tubuh dari Agung Santoso. Sedangkan Sunaryo hanya tersisa 1 tulang rusuk dan 1 telapak tangan saja. Polisi menetapkan Sarmo sebagai pelaku pembunuhan berantai yang menyebabkan hilangnya 2 orang nyawa. Seperti apa coba jelaskan? Amputas, Pak. Dua-duanya? Dua-duanya. Dimasukkan gimana atau gimana? Caranya. Cara amputas digunakannya gimana? Dimasukkan ke es teh, Pak. Atas perbuatannya itu, Sarmo dijerat dengan pasal 338, pasal 339, pasal 340 pembunuhan berencana dengan ancaman pidana yaitu pidana mati. Psikopat pelaku ini sudah berhutang membunuh korban lalu tidur di atas tumpukan serbuk kayu yang berisikan tubuh korban. Layak banget pelaku ini divonis mati.
Kejahatan apapun yang ditutupi, cepat atau lambat akan terungkap. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue, oke?